Melanjutkan perjalanan menuju ke dunia iblis, Goku dan yang lainnya menaiki pesawat ruang angkasa meninggalkan bumi, berusaha menemukan portal dimensi yang menghubungkan antara dunia luar dengan dunia iblis. Pesawat ruang angkasa ini dapat terbang dengan kecepatan tinggi, karena dilengkapi dengan tenaga sihir yang bisa membuat laju pesawat semakin cepat. Glorio mengatakan sekarang mereka hanya perlu menemukan Searwarp, ikan robot raksasa yang menjadi titik transit antara dunia luar dengan dunia iblis, dan merupakan satu-satunya jalan agar mereka bisa masuk ke dunia iblis tersebut adalah dengan melewati Searwarp. Glorio kemudian mengecek Searwarp mana yang lebih dekat dengan bumi, dan menemukan bahwa itu ternyata dekat dengan planet Batapi, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh untuk mencari portal dimensi. Dalam perjalanannya, Kaioshin masih penasaran mengapa Glorio ditugaskan untuk menjemput Goku dan membawanya ke dunia iblis. Glorio pun menjelaskan bahwa Raja Iblis ketiga telah memerintahkannya untuk mencari Goku, agar mereka bisa mengalahkan King Goma. Meskipun bertubuh kecil, King Goma adalah orang yang sangat licik dan memiliki kekuatan sihir yang cukup besar. Namun jika dibandingkan dengan Majin Buu, kekuatannya masih jauh di bawahnya, sehingga Goku pun yakin bisa mengalahkannya. Seketika Goku pun menjadi bersemangat dan mereka harus segera bergegas demi bisa menyelamatkan Dende dan kembali normal lagi. Setelah menemukan planet Batapi, tempat di mana dimensi portal berada, Kaioshin menyempatkan diri untuk memberitahukan lokasinya kepada Kibito, supaya mereka bisa menyusulnya nanti. Akhirnya mereka pun menemukan Searwarp, dan setelah melihat ikan raksasa tersebut untuk pertama kalinya, Goku mengatakan bentuknya mirip seperti ikan mas, yang membuat Searwarp sangat kesal. Menyadari bahwa Searwarp dalam keadaan marah, Kaioshin meminta Goku agar jangan mengejek ikan raksasa itu, karena jika Searwarp marah, mereka pun tidak diperbolehkan untuk lewat dan masuk ke dunia iblis. Namun Goku malah membuat Searwarp semakin jengkel, membuat Glorio harus mengalihkan perhatian dan mengingatkan bahwa dirinya pernah lewat sini beberapa jam yang lalu. Searwarp pun ingat dengan Glorio, tapi masih penasaran dengan dua orang yang dibawanya. Jadi Glorio berbohong kalau mereka berdua berasal dari dunia iblis yang sama dengannya. Tapi Searwarp yang masih belum percaya, meminta mereka untuk menunjukkan telinganya, karena telinga yang runcing adalah ciri khas dari penduduk dunia iblis. Sangat mudah bagi Kaioshin untuk menunjukkan telinganya yang runcing, namun beda halnya dengan Goku yang merupakan manusia, sehingga Kaioshin menggunakan kekuatannya untuk mengubah telinga Goku menjadi runcing. Seketika Searwarp pun langsung percaya, dan menanyakan nomor PIN kepada Glorio. Untuk bisa menggunakan Searwarp, mereka harus mendaftar terlebih dahulu dan menerima nomor PIN, yang digunakan untuk keluar masuk portal dimensi. Setelah memberitahukan nomor PIN, mereka pun diizinkan untuk masuk ke dalam mulut Searwarp, yang di dalamnya terdapat portal dimensi. Namun sayangnya ketika Kaioshin hendak memperingatkan tentang nomor PIN kepada Kibito, dia sudah tidak sempat lagi, karena pintu portal telah tertutup rapat. Akhirnya mereka pun tiba di titik pemberhentian yang penuh dengan tujuan ke berbagai alam. Glorio menjelaskan dunia iblis memiliki 3 dunia yang berbeda. Dunia iblis pertama hanya bisa dimasuki oleh orang-orang istana, dan mereka hanya bisa masuk ke dunia iblis ketiga, tempat para iblis umum biasanya berkumpul. Singkat cerita, mereka pun sampai di dunia iblis, yang ternyata tidak menyeramkan seperti yang dibayangkan oleh Goku. Setelah melewati sebuah lembah yang merupakan terowongan menuju dunia iblis kedua dan pertama, yang dilengkapi dengan perisai untuk mencegah agar jangan ada lagi yang bisa keluar masuk sembarangan. Oleh sebab itu, sekarang semua iblis harus menggunakan Searwarp untuk berpergian antara dunia iblis. Goku yang cukup terkesan dengan pemandangan yang ada di dunia iblis, meminta Glorio untuk turun sebentar demi menghirup udara segar. Namun Goku memperhatikan bahwa gerakannya lebih lambat dari biasanya, karena adanya gas di area tersebut yang menyebabkan udara menjadi berat. Kaioshin menyatakan bahwa dirinya baru pertama kali menginjakkan kaki di dunia iblis ketiga, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya berasal dari dunia iblis yang disebut Glin, bangsa yang pernah menghuni dunia iblis kedua. Sementara Goku yang sedang berlari mengejar seekor kucing iblis, yang membuat Goku hampir saja jatuh dari tebing. Glorio memperingatkan kalau Goku tidak berhati-hati, maka dia akan jatuh ke laut kegelapan, yang bisa membuatnya langsung mati dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, terlihat sekelompok iblis yang bersenjatakan panah mulai menyerang Goku, yang untungnya dapat menghindari serangan mereka.
Glorio yang sudah sangat pengalaman di dunia ini, dapat dengan mudahnya bergerak bebas, serta mengusir iblis itu dengan menembakkan pistolnya. Glorio kemudian memberitahukan bahwa mereka akan pergi ke sebuah kota, menginap di hotel pada malam harinya, dan besoknya baru dia akan mengantarkan mereka ke tempat King Kadan berada. King Kadan adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengutus Glorio untuk mencari Goku. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di kota, untuk menginap di salah satu hotel. Di sana terdapat banyak iblis yang sepertinya mencurigai mereka. Glorio menanyakan 2 kamar kosong, tapi resepsionis malah mematok harga kamar yang sangat mahal sekali. Untungnya setelah Glorio menunjukkan pistol di kantongnya, iblis itu menjadi ketakutan dan segera memberikan harga yang murah. Sebelum masuk kamar, Goku sangat begitu kelaparan, hingga akhirnya mereka ke kedai lebih dulu. Saat mereka di dalam, semua mata para iblis nampak melihat mereka dengan penuh ketajaman. Sampai akhirnya salah satu dari mereka menghampiri Goku, mengetahui bahwa Goku bukanlah dari dunia iblis karena telinganya bulat. Ketika mereka mulai dipojokkan oleh para iblis tersebut, Goku dan Glorio akhirnya melakukan perlawanan, dengan menghajar mereka satu persatu. Setelah mengalahkan mereka semua, Goku malah kelaparan lagi, sehingga Glorio terpaksa membelikannya makanan lagi. Keesokan harinya, saat baru saja terbangun, mereka mendapati pesawat ruang angkasa telah menghilang, dengan sebuah catatan yang tertempel pada kampak. Dikarenakan pesawat ruang angkasa mereka telah dicuri, Goku dan teman-temannya pun berjalan kaki meninggalkan kota tersebut. Goku yang kecapean kemudian mengajak teman-temannya untuk terbang saja, dengan begitu mereka bisa sampai lebih cepat. Namun Glorio memperingatkan bahwa di sini udaranya sangat berat, yang membuat mereka kesulitan untuk terbang dengan baik. Belum lagi mereka juga harus menghemat energi, kalau-kalau ada musuh lain yang menyergap di tengah perjalanan nanti. Jadi Kaioshin meminta Goku untuk berjalan kaki saja. Namun tak berselang lama, mereka malah dihadapkan pada jurang yang sangat dalam, yang membuat mereka terpaksa untuk terbang demi melewati jurang tersebut. Goku pun menyadari mereka yang tinggal di dunia iblis, harus menggunakan kemampuan terbang untuk berpindah-pindah tempat. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kemunculan monster raksasa yang ingin memakan Goku. Goku berusaha menghindarinya dan segera ditangkap oleh Kaioshin, yang mengingatkan bahwa gerakan Goku di sini tidak selincah saat di dunia mereka, jadi mereka harus berhati-hati. Dan ketika monster tersebut datang untuk menyerang lagi, Glorio bergerak maju untuk menghadapinya. Setelah menghindari semburan api, Glorio memberikan tendangan kuat yang membuat monster itu jatuh kembali ke laut kegelapan. Goku yang terkesan memuji kekuatan Glorio, dengan mengatakan bahwa dia mungkin lebih kuat daripada Kaioshin. Namun Glorio tidak menghiraukan perkataannya, dan mengajak mereka untuk segera melanjutkan perjalanan lagi. Setelah berjalan cukup jauh, Goku merasakan kelelahan dan perutnya sangat lapar. Tapi karena tidak ada satupun yang bisa dimakan, maka apa boleh buat, mereka harus bersabar. Sesaat kemudian, Goku merasakan ada seseorang yang bersembunyi, yakin musuh akan menyergap mereka lagi, jadi Goku bersiap-siap untuk menyambut siapa yang akan muncul. Dalam sekejap saja, muncullah iblis yang berukuran besar. Untungnya mereka masih sempat menghindar berkat peringatan yang disampaikan oleh Goku sebelumnya, dan Goku pun berhasil melumpuhkan iblis besar tersebut dengan satu kali tendangan saja. Glorio cukup terkejut dengan kemampuan Goku yang bisa merasakan kehadiran musuh, padahal Glorio sendiri tidak bisa merasakan atau melihat hal semacam itu. Goku pun mengungkapkan dia dapat melakukannya dengan merasakan aura ki, energi yang ada pada setiap orang, memudahkan bagi Goku untuk merasakan hawa keberadaan musuh-musuhnya. Setelah mereka berjalan kembali, ketiganya melihat ada sebuah toko terpencil. Glorio mengajak teman-temannya untuk beristirahat di sana, yang membuat Goku senang karena akhirnya dia bisa makan juga. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka disuguhkan sebuah teh dan hidangan makanan yang dipesan oleh Goku, kadal bakar. Tanpa berlama-lama, Goku pun langsung menyantap hidangan tersebut dengan lahapnya. Dia yang penasaran kemudian menanyakan minuman apa yang ada di hadapannya ini. Rupanya ini merupakan minuman spesial di toko tersebut. Namun ketika Goku mencicipinya, ternyata rasanya pahit dan tidak enak, yang kemungkinan memang tidak cocok untuk orang dari luar dunia iblis. Setelah Kaioshin menanyakan di mana mereka bisa mendapatkan kendaraan,
Glorio pun tergerak untuk menanyakan hal ini kepada pemilik toko, apakah mereka menjual pesawat juga di tempat ini. Mendengar hal tersebut, sang suami pemilik toko keluar, dan menjelaskan bahwa dia tidak menjual pesawat ruang angkasa seperti yang dicari oleh Glorio. Namun sebagai gantinya, mereka menjual bibit langit dengan harga 8.000. Untuk jarak tempuhnya sendiri, bisa mencapai sekitar 120 km. Disinilah Glorio menggunakan kecerdikannya dalam menawar harga, di mana dia akan mencari di tempat lain saja kalau harganya mahal tapi tidak sebanding dengan hasilnya. Pemilik toko yang tidak ingin kehilangan pembeli, langsung menurunkan harganya menjadi 5.000, sesuai dengan yang diharapkan oleh Glorio. Sementara itu, Goku dan Kaioshin melihat-lihat barang dagangan di toko dan menaruh minat khusus pada Medibucks, sekumpulan item berbentuk serangga, yang menawarkan berbagai kemampuan pemulihan, atau kemampuan abnormal lainnya seperti kekuatan untuk menyatukan dua orang, dan meminta Glorio untuk membelikan item tersebut, jikalau mereka membutuhkannya di saat terdesak. Setelahnya pemilik toko mengajak mereka naik ke atas bukit, tempat di mana pesawat yang mereka beli berada, menunjukkan bagaimana caranya bibit langit itu bekerja. Ternyata bibit langit yang dimaksud berasal dari bunga raksasa yang sudah layu, mengungkapkan bahwa bibit langit bukanlah pesawat, melainkan seperti mesin pelontar yang akan mengantarkan mereka ke tempat tujuannya. Mereka bertiga pun segera naik ke atasnya, dan dalam hitungan mundur, pemilik toko segera melepaskan pelontarnya, membuat Goku dan teman-temannya terbang melesat sangat jauh meninggalkan tempat tersebut. Tanpa mengetahui bagaimana caranya mengendalikan bibit langit ini, mereka pun tidak punya pilihan selain melompat dengan cepat, agar tidak terjatuh ke laut kegelapan. Dengan hanya setengah hari berjalan kaki untuk bisa sampai ke istana King Gomah, Goku menyarankan untuk terbang saja, dan menggunakan salah satu Medibucks untuk memulihkan stamina mereka jika kelelahan, yang meskipun idenya ditolak oleh teman-temannya karena mereka tidak suka serangga, dan memilih berjalan kaki saja. Dalam perjalanannya, Goku kembali teringat dengan perkataan Piccolo, yang menyebutkan bahwa di dunia iblis terdapat Dragon Ball juga. Dragon Ball di dunia ini bisa dikatakan sebagai Dragon Ball yang asli, karena bangsa Namek berasal dari dunia iblis. Selain itu Dragon Ball ini semuanya sudah terkumpul di tempat-tempat khusus, sehingga tidak perlu repot-repot untuk mencarinya. Diketahui hanya ada 3 Dragon Ball, yang dimana ada Tamagami yang menjaga di setiap tempatnya. Belum pernah ada satupun yang bisa menggunakan Dragon Ball dan meminta permohonan, dikarenakan tidak pernah ada yang bisa mengalahkan Tamagami yang sangat kuat tersebut. Goku melihatnya sebagai tantangan yang sangat menarik, sedangkan Kaioshin mengingatkan bahwa tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menyelamatkan Dende, sedangkan mengumpulkan bola naga bisa dilakukan nanti. Namun jika bisa melakukannya dengan sangat cepat, maka Goku lebih memilih untuk mengumpulkan Dragon Ball itu di sini saja. Sesampainya di kota berikutnya, mereka melihat ada banyak orang yang dikumpulkan oleh para tentara Gendarmerie, merupakan polisi militer dunia iblis. Tidak ingin menimbulkan masalah, Glorio menarik Goku untuk bersembunyi. Gendarmerie menuntut persembahan yang lebih tinggi dari penduduk setempat yang membuat mereka kecewa, serta mengancam akan membuat hidup mereka menjadi semakin sengsara, jika berani melawan. Ketika Goku ingin ikut campur, sosok bertopeng muncul dan melemparkan bom wasabi ke arah pasukan polisi tersebut, yang sayangnya berujung dengan kegagalan, dan membuatnya dikejar-kejar oleh Gendarmerie. Goku yang sudah tidak bisa menahan diri, dia pun bergerak untuk menyerang para polisi tersebut, yang dengan tebasan tongkat panjangnya, semua polisi langsung tumbang. Demi menghindari konflik berkelanjutan, Goku dan teman-temannya melarikan diri ke pinggir kota, di mana mereka bertemu lagi dengan sosok bertopeng yang mengungkapkan identitasnya.